Ya Tuhan, kami percaya semuanya atas izin-Mu Tuhan, atas proses-Mu Tuhan. Karena kami selalu bersama dengan Engkau ya Yesus. Engkau yang memberikan rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Kami percayakan firman-Mu, kami percayakan janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau nyanyikan sekali lagi dengan penuh rasa keyakinan, dengan penuh percaya. Tuhan, kami percaya pada firman-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya. Saya serahkan pada hamba-Nya. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita percaya bukan karena melihat, tapi karena iman kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Namun tak berubah. Ada aku percaya. Sama aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini hati kami Tuhan, kami bawa hati kami, hati yang percaya pada kuasa firman-Mu Tuhan. Engkau ya dan amin, Engkau berkuasa di dalam kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata di dalam kami. Kami percaya atas setiap firman-Mu Tuhan, berkuasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mau berkata, sungguh kami perlu firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada setiap kami saat ini Tuhan. Layakkan kami, layakkan hamba-Mu. Biarlah saat ini adalah saat di mana kami dengan Engkau secara pribadi, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami bebaskan Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami.
Mari firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Suci kuduskan hamba-Mu Tuhan. Agar hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Dan kami semua dengan ucapan syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saat ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Wahyu. Kita buka bersama-sama di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Saya undang saudara, Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca dalam Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Sampai di situ, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita. Ya, sudah tidak asing lagi buat kita tentang jemaat di Laodikia. Ya, surat kepada jemaat di Laodikia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di sini, Yesus berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang 15 dan 16 ya. Yesus berkata, ini dilatar belakangi dengan kota Laodikia. Ya. Jadi dilatar belakangi dengan letak kota Laodikia. Karena kota Laodikia ini letaknya di antara Kolose dan Hierapolis. Kota Laodikia ini dia berada di antara Hierapolis dan Kolose. Jadi letak dari Laodikia sangat strategis. Karena apa? Karena kota ini sangat dikenal, sangat terkenal dengan perbankannya. Oke. Kota ini juga dikatakan kota yang sangat kaya di masanya. Kota ini adalah kota yang dapat dibilang segala sesuatu terjamin. Sehingga pada tahun 60 Masehi di waktu itu, kota ini pernah terjadi gempa yang hebat. Hancur-hancuran kota ini. Ketika dunia mau bergerak untuk menolong, mereka menolak pertolongan itu. Karena mereka merasa bahwa kami bisa kok membangun kota kami sendiri. Karena memang mereka kaya. Ya, mereka kaya. Tapi letak mereka itu ya, secara geografis letak mereka sulit dengan air bersih.
Ini kota Laodikia. Mereka sulit air bersih sehingga mereka membutuhkan saluran, ya, mereka membutuhkan pasokan air dari kota lain. Nah, kota yang terdekat dengan mereka adalah Hierapolis dan Kolose. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya melihat dari letak kota ini, ditulis bahwa kota ini 10 km di selatan Hierapolis dan 17 km dari Kolose. Otomatis pipa saluran dari Kolose dan pipa saluran dari Hierapolis dialirkan kepada Laodikia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, ya, kita melihat di sini bahwa kota dari Hierapolis ini dia mengalirkan air panas, sedangkan Kolose mengalirkan air dingin. Dari Hierapolis ini, ya, air belerang yang sangat terkenal, begitu dahsyat, begitu baik untuk kesehatan. Segala macam penyakit di masa itu, ya, mereka sangat-sangat percaya dan mereka ambil air itu luar biasa untuk kesembuhan segala macam penyakit. Dan dari Kolose sendiri, mereka sangat membutuhkan air di situ, sejuk sekali untuk kesegaran. Nah, Laodikia karena tidak ada saluran air bersih, terpaksa dia membutuhkan dari Kolose dan Hierapolis. Ketika kedua air ini bertemu, fungsi Hierapolis dan fungsi dari Kolose tidak terjadi lagi. Karena apa? Air yang panas dari Hierapolis, ya, air yang sejuk dari Kolose ketemu menjadi suam-suam kuku dan tidak berguna lagi sesuai dengan fungsinya. Ya, tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Ternyata keadaan kota ini mempengaruhi keadaan jemaat Laodikia. Ya, mempengaruhi gereja saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, kalau kita melihat di sini, ayatnya yang ke-15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16 dikatakan bahwa, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena tidak berguna, tidak ada fungsinya. Kalau gereja-gereja atau jemaat-jemaat, kalau kita melihat ada 7 jemaat ya dalam Wahyu ini, tapi 6 jemaat lainnya ada teguran memang, tetapi tidak separah Laodikia. Ya, tidak separah Laodikia. Laodikia ini Tuhan begitu mengkritik, ya. Tuhan begitu murka kepada Laodikia karena kehidupan mereka sama dengan keadaan kota mereka. Kehidupan rohani mereka sama dengan keadaan kota mereka, suam-suam. Kerohanian yang suam-suam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat di Laodikia merasa mereka tidak membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Karena mereka sudah tercukupi semuanya. Ya. Mereka merasa mereka sudah tercukupi. Mereka tidak membutuhkan pertolongan-pertolongan lagi dari orang-orang dari kota-kota lain. Tidak. Dan itu mereka bawa
saat mereka berjemaat di Laodikia. Mereka merasa bahwa mereka itu oke, tanpa pertolongan apapun mereka oke, mereka bisa melakukan begitu banyak hal. Dan ternyata kesuaman mereka ini didasari kesombongan. Ya, tidak membutuhkan Tuhan. Padahal mereka percaya Tuhan. Tapi hanya percaya, tidak sampai di dalam hati mereka merasa aku membutuhkan Tuhan. Enggak. Mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, ya, kita melihat pada ayatnya yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ternyata kesuaman kita di hadapan Tuhan, ya, dan kita merasa mampu di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa aku ke gereja, aku percaya Tuhan, oke. Tetapi untuk kesekian, nomor kesekian aku menempatkan Tuhan itu. Karena begitu banyak hal yang lain yang lebih berarti bagiku. Dikatakan bahwa di sini pada ayat 17 dikatakan bahwa aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ternyata itu adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah suatu kebodohan di hadapan Tuhan. Kita melihat mengapa sampai jemaat Laodikia ini mereka bisa menjadi tidak berguna. Tadi kita melihat karena kesombongan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mencari, ya, kekayaan, kita mencari kecukupan secara jasmani. Kita mencari kecukupan secara jasmani, itu bisa loh kita dapat tanpa kita setia kepada Tuhan. Bisa loh. Bisa. Karena iblis pun menawarkan hal itu. Dalam Matius 4, iblis menawarkan kepada Yesus, segalanya, kekayaan aku berikan kepadamu. Ya, asalkan engkau sujud, menyembah kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi gereja Tuhan hari-hari ini sudah tidak masanya lagi kita menjadi gereja Tuhan yang hanya tahu saya Kristen, saya bawa Alkitab, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya pengikut Kristus. Tetapi secara dalam iman kita dalam dengan Tuhan tidak kita lakukan. Itu sudah bukan masanya lagi sekarang ini. Amin. Masanya kita mulai bergerak. Jangan sampai kita katakan bahwa yang penting saya gereja, yang penting saya punya Alkitab, yang penting di KTP saya masih Kristen, KTP Kristen tanpa pertobatan. Jangan. Sekarang ini banyak anak-anak Tuhan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, dan kami terus berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang terus bertumbuh imannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 4 ayat 1-11, di situ menceritakan bagaimana iblis menawarkan kepada Yesus berbagai macam hal. Dan Yesus langsung menghardik, pergi enyah engkau, ketika ditawarkan tentang penyembahan digantikan dengan kekayaan. Ya. Ini Tuhan mau
saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kita pun harus jelas di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita suam-suam. Ya. Jangan sampai kita suam-suam. Kenapa sampai jemaat Laodikia ini, mereka jadi jemaat yang tidak berguna sehingga dimuntahkan? Ya. Kenapa? Mereka ini mengerti separoh-separoh, ya, setengah-setengah. Pengertian akan Tuhan itu separoh. Saudara, paling sulit, ya, paling sulit banget orang yang ngerti firman Tuhan, ngerti, tahu, hafal firman Tuhan, tetapi tidak menghidupinya di dalam hidupnya. Itu kalau mau dikasih tahu, kita pasti dibalik serang, ya, serentetan ayat-ayatnya keluar, ya, serentetan ayat-ayatnya pasti keluar. Itu langsung ketahuan, itu ngertinya separoh, ya. Seperti Farisi. Ya. Ngertinya separoh. Kenapa dikatakan separoh? Karena tidak menghidupkan firman itu di dalam hidupnya. Sok tahu. Ini Laodikia. Ngerti, tahu firman, tetapi tidak melakukan. Itu suam-suam. Ya. Mendingan dingin sekalian. Jadi diinjili, ngerti, terima. Tapi banyak anak Tuhan menolak kebenaran, menolak pertobatan. Anak Tuhan loh ya. Menolak kebenaran, menolak pertobatan. Karena punya kebenaran diri sendiri. Ya, karena punya kebenaran diri sendiri. Sekali lagi, hati-hati. Kalau kita menjadi anak Tuhan, karena untuk kecukupan secara jasmani, kita bisa menyimpang karena dunia menawarkan lebih banyak. Ya, dunia menawarkan sesuatu yang menggiurkan kita. Wah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Laodikia, gambaran anak-anak Tuhan di zaman akhir ini. Ya. Tawaran-tawaran begitu banyak. Dan mulai mengkesampingkan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang tidak berguna, jemaat yang tidak berguna seperti Laodikia ini, dikatakan, Yesus katakan bahwa mereka merasa sangat mampu dalam hidup mereka. Mereka sangat mampu dalam hidup mereka. Ya. Tetapi mereka tidak menikmati yang namanya segala kenyamanan yang dari Tuhan. Karena Tuhan katakan apa pada ayat yang ke-17 bagian terakhir, di situ dikatakan bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kenapa? Sampai Tuhan katakan begini, melarat, malang. Ya. Sekali lagi Laodikia merasa mereka itu aman dengan kekuatan, kekayaan mereka. Itu Laodikia. Mereka sangat aman. Mereka merasa aku aman dengan kekayaan. Dengan perlindungan, dengan segala sesuatu, fasilitas-fasilitas. Aku aman. Ya. Nah saudara, Tuhan katakan sebenarnya engkau melarat dan malang. Karena apa? Tidak menikmati. Mereka tidak menikmati semuanya. Ya. Ada kebocoran-kebocoran sana sini.
tidak menikmati. Ini Laodikia. Ya. Karena iman mereka miskin di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah iman kita. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau lihat iman kita di hadapan Dia. Amin. Iman kita bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Melarat di sini ya. Tidak punya kebahagiaan sejati. Mereka tidak punya kebahagiaan sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena mereka sudah diperhamba oleh kekayaan dan uang. Mereka itu adalah kota lintasan dari berbagai-bagai kota di sekitar mereka. Itu pasti melintas di kota Laodikia. Sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk santai. Karena apa? Mereka berpacu dengan kekayaan yang di sekitar mereka. Mereka merasa eman kalau tidak ambil. Mereka merasa eman, merasa sayang kalau mereka mengabaikan yang lewat itu. Sehingga Tuhan katakan bahwa mereka melarat, malang, dan miskin. Karena apa? Mereka bukan tuan, tetapi hamba. Budak. Budak apa? Budak uang. Karena tidak ada waktu bagi mereka untuk istirahat. Bagi mereka adalah keuntungan, ya, keuntungan, ya. Pokoknya cuan, cen. Pokoknya setiap hari. Itu aja. Laodikia. Dan Tuhan katakan itu adalah sikap hidup suam-suam di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, untuk kita punya waktu intim dengan Tuhan, kita juga harus punya fisik yang siap. Ya, fisik yang siap. Karena kalau tidak, kita akan berikan yang sisa-sisa untuk Tuhan. Dan itu adalah suam. Jangan. Jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang tidak suam-suam. Mari kita memanage, jangan sampai kita menjadikan diri kita ini budak. Padahal jemaat Laodikia, mereka adalah jemaat yang diberkati. Mereka itu kaya, tetapi dikatakan mereka itu melarat, malang, dan miskin. Karena apa? Mereka memposisikan diri mereka itu budak. Kenapa? Karena yang mengontrol mereka itu adalah uang. Ya. Dan mereka, jemaat itu dikontrol. Kalau dikontrol berarti yang mengontrol, antara mengontrol dan dikontrol. Ya, yang mengontrol ini budak atau tuan? Yang mengontrol tuan. Yang dikontrol budak. Ya kan? Pilihan bagi kita. Kita mau jadikan diri kita ini apa? Ya. Tuhan berkata bahwa kita diberkati. Ya. Betul. Kita adalah keturunan rohani Israel, Abraham. Ya. Adalah bapa yang diberkati. Keturunanmu. Ya. Akan diberkati. Aku akan membuat namamu masyhur. Itu ya, itu benar, itu terjadi. Itu pasti terjadi. Tetapi jangan sampai kita memutar itu. Ya.
kita yang diberkati, tapi kita dikontrol oleh berkat. Jangan sampai kita dikontrol oleh berkat. Amin. Ya, ini jangan jadi jemaat yang suam. Hati-hati, sayang kan? Kita sudah membangun iman kita. Ya, sudah membangun iman kita. Dan di penghujung akhir zaman kita didapati menjadi jemaat yang seperti Laodikia. Jangan, ya, jangan. Tapi biarlah kita menjadi jemaat yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kita menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat ada jemaat, salah satu jemaat di dalam Wahyu ini, jemaat Smyrna. Kita lihat jemaat Smyrna. Di sini pada pasal 2, Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-8. Di sini jemaat Smyrna ini dikatakan jemaat yang serba kekurangan. Tetapi Tuhan katakan jemaat ini jemaat kaya. Ya, berbeda dengan Laodikia. Ya, berbeda dengan Laodikia. Semua ini ternyata dari sikap hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan nilai. Ya, sikap hati kita di hadapan Tuhan itu yang Tuhan nilai solusinya untuk jemaat Laodikia. Tuhan berikan, kita lihat pada ayat yang ke-18 dari Wahyu pasal 3 tadi. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kenapa Yesus katakan seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus kalau berbicara itu kontekstual. Yesus selalu menghubungkan dengan kota, dengan suatu keadaan, dengan latar belakang. Nah, kita lihat di sini dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Laodikia ini punya emas yang luar biasa. Tapi emas yang mereka miliki itu ternyata tidak berguna. Itu sesuatu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, belilah emas yang murni, yaitu iman. Beli itu butuh bayar harga. Orang yang punya iman, orang yang beriman, orang yang imannya tumbuh, itu bukan bim salah bim jadi, enggak. Tapi apa? Harus ada usaha, harus ada harga yang dibayar. Ya, harus ada harga yang dibayar. Tuhan katakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku, ya, di sini emas yang telah dimurnikan dalam api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemurnian di sini, ya, kemurnian, ya, miliki iman yang murni, ya. Miliki iman yang murni. Miliki iman yang murni itu iman yang tulus di hadapan Tuhan tanpa motivasi yang lain. Ya, itu iman yang murni. Jangan, oh Tuhan aku percaya sama Engkau Tuhan, aku berdoa, aku percaya. Tapi Tuhan tolong berkati aku, Tuhan berkati Tuhan. Selalu yang diminta ada ujung-ujungnya, ada embel-embelnya. Bukan Tuhan aku percaya sama Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, pokoknya Tuhan Engkau berkati aku, Engkau berkati aku.
Iman yang murni itu tanpa motivasi yang lain. Iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, Tuhan katakan, aku menasihati engkau. Kembali lagi, bagian yang kedua di situ dikatakan, dan juga pakaian putih. Laodikia penghasil wol hitam keunguan yang terkenal di dunia. Itu Laodikia. Ya. Laodikia ini penghasil wol hitam keunguan yang terkenal di dunia, yang sangat bagus, lembut, mahal. Tapi Tuhan katakan, beli pakaian putih. Ya. Dikatakan di situ, membeli daripadaku pakaian putih. Di sini kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Laodikia terkenal dengan wol hitam keunguan mereka yang terkenal di dunia. Tetapi Tuhan tidak menganggap itu. Tuhan katakan, beli padaku pakaian putih. Beli, sekali lagi butuh harga di situ, pertobatan di situ. Menjadi jemaat yang bertobat. Kami hamba-hamba Tuhan pun, kami juga harus terus berkata bahwa Tuhan ampuni kami. Ada hal-hal yang kami lakukan, ampuni kami, harus bertobat. Iya. Bukan hanya jemaat Tuhan yang kami katakan bertobat. Kami hamba-hamba Tuhan pun kami juga berkata, karena firman Tuhan ini pedang bermata dua, ke sana dan ke sini. Ke sini yang lebih dekat. Bertobat. Firman Tuhan ini juga datang kepada kami hamba-hamba Tuhan. Ya. Pakaian putih yang Tuhan mau di akhir-akhir zaman ini. Kita mengenakan pakaian putih. Dikatakan, membeli daripadaku tidak ada di tempat lain. Tetapi membeli daripadaku. Kita dapati itu hanya di dalam Yesus. Amin. Kita dapat itu, pakaian putih itu hanya di dalam Yesus. Bukan perbuatan baik kita, bukan. Tetapi kita datang kepada Dia dengan hati yang bertobat. Ya, pakaian putih. Tuhan memberikan solusi lagi kepada jemaat Laodikia. Maka aku menasihatkan engkau. Apa dikatakan di situ? Tadi membeli emas yang murni, yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Jadi kekayaan itu yang Tuhan mau itu iman kita yang murni. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ternyata segala sesuatu yang kita buat ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan itu adalah ketelanjangan, memalukan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, membeli daripadaku pakaian putih supaya kita pakai dan tidak nampak ketelanjangan dosa-dosa kita. Bertobat, ada pertobatan di dalam hidup kita. Amin. Ada pertobatan. Karena itu sangat memalukan. Dan kita lihat, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Berarti mereka buta. Buta secara rohani. Ini jemaat loh ya. Di garis bawahi jemaat berarti orang yang kenal Tuhan. Ya. Tetapi hidup mereka suam kuku. Rohani mereka suam kuku. Dikatakan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kenapa dikatakan Yesus pakai mata di sini? Minyak untuk melumas matamu karena Laodikia adalah terkenal dengan apa? Dengan medis, dengan kedokteran, ya dengan rumah sakit mata. Itu Laodikia. Terkenal dengan rumah sakit mata saat itu di masa mereka.
Tetapi Tuhan katakan di sini, membeli daripadaku, ya, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Mereka itu adalah para ahli-ahli tentang mata, tentang sakit mata, tentang begitu banyak hal tentang mata. Tetapi Tuhan katakan membeli daripadaku, ya, termasuk minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat. Ini jemaat Laodikia. Ya. Laodikia adalah tempat yang sangat terkenal dengan kedokteran dalam bidang mata. Ya. Tapi Tuhan katakan mereka butuh minyak untuk melumas mata supaya mereka dapat melihat. Ternyata mereka buta, hidup dalam kegelapan. Ya. Ternyata jemaat Laodikia bagi Tuhan, mereka itu adalah jemaat yang buta, jemaat yang hidup dalam kegelapan. Sehingga Tuhan katakan, beli daripadaku minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Di dalam Dia ada terang itu. Ya, di dalam Yesus ada terang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 19. Kembali lagi Dia menyatakan siapa dirinya. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya. Kita lihat teguran. Dan Tuhan kunci, ya, di situ pada ayat yang ke-19 dijelaskan. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Kalau kita masih ditegur oleh Tuhan, berarti kita adalah anak. Amin. Kalau kita masih ditegur oleh Tuhan, berarti Tuhan masih menganggap kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Tetapi dalam Ibrani 12, ayatnya yang ke-5 kita baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Percayalah, kita semua sedang dididik Tuhan. Amin. Kita semua sedang dididik Tuhan. Dan jangan menyerah, biarkan Tuhan sampai kita lulus dalam didikan Tuhan. Dan kita mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Mahkota ketaatan, mahkota kesetiaan itu. Amin. Jangan suam-suam. Amin. Jangan suam-suam. Tapi biarlah menjadi gereja. Gereja yang berkenan. Gereja yang mau diubahkan. Gereja yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Saya percaya jemaat Tuhan adalah jemaat. Di tempat ini adalah jemaat. Yang sungguh-sungguh mau terus semakin hari semakin bertumbuh imannya. Semakin hari semakin dibaharui masuk dalam pertobatan. Semakin hari mata kita semakin terang melihat hal-hal rohani yang Tuhan mau kita lihat. Karena mata kita senantiasa ada minyak pelumas yang dari Tuhan. Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih.
kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani.
Bawa kami untuk mengenal Engkau secara pribadi. Amin. Bawa kami Tuhan, bawa kami agar kami setiap pribadi Ya Tuhan. mengalami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, perbaharuilah roh dan batin kami ya Allah. Ciptakanlah rasa lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu setiap hari dalam hidup kami. Di dalam segala keadaan, mampukan kami agar kami benar-benar menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, karena kami sadar daging kami begitu lemah Tuhan. Untuk itulah mampukan roh kami, bawa roh kami untuk lebih mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang hadir dalam keadaan sakit, kurang sehat Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkuasa ya Tuhan. Kami berdoa juga buat umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan izinkan sedang mengandung. Tuhan jamah setiap kandungan yang ada, setiap benih yang ada terus bertumbuh ya Tuhan, sehat, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan, mari Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Yang sedang membangun pekerjaan dalam bisnis, dalam keluarga, Tuhan berkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu. Tuhan tolong Engkau bukakan semua ya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir. Berkati yang melayani Engkau, yang sudah memuji, memuliakan Tuhan, yang sudah mempersembahkan korban syukur terbaik di hadapan Tuhan. Hati yang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungilah bangsa kami. Segala rekayasa jahat manusia yang ingin mengacaukan keadaan bangsa ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami, kota di mana kami memuji memuliakan Tuhan, kota di mana kami menyembah Tuhan, kota di mana kami beribadah, kota di mana umat-Mu bekerja, membangun bisnis. Berkatilah kota ini ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Allah turun atas kota ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah kota ini. Lingkungan gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lahan parkir gereja kami terus berdoa Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik. Engkau yang paling mengerti semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan sertai di perjalanan. Tuhan siap. Tuhan Engkau yang memimpin dan melindungi. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang menyaksikan secara online. Tuhan juga memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala kebaikan Tuhan, segala berkat-berkat Allah, anugerah Allah dicurahkan hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.